Halo Mul, apa kabar Mul? Sehat. Kita ini udah sempat vakum beberapa minggu kita nggak take video. Jadi memang lagi Lagi apa, Pak? lagi ngatur lah di dalam tim Orisinil ini. Cuman ini kebetulan momennya pas, ente pas ke Jawa Timur. Jadi gua paksa lu kesini. Mana sehat nih? Alhamdulillah sehat. Ya. Dulu handphonemu cuma satu, handphone ini sekarang udah dua. Ya, Ini udah sejahtera udah sekarang ya. bukan sejahtera, kebutuhan. Kebetulan. Iya. Lu aktivitas apa sekarang lu? Aku aktivitas sekarang lebih banyak usaha, terus kemudian ya hikmat lah. Hikmat. Katanya sekarang di Ansor. Ya di Ansor, di NU. Ya. Tapi sebelum ngomong itu, lu inget nggak pertama kali kita kenal ketemu itu di mana? Gimana, Pak? Ingat nggak lu di mana? Pertama kali pertemuan kita, kita kenalan di mana? Waktu itu kalau nggak salah lu masih di Jakarta. Iya. Masih menjadi seorang perencana. Merencanakan kebutuhan negara. Ya, saya ingat gue ya di situ. Pas lu pura-pura jadi kakaknya seseorang. Kakaknya siapa? Jangan sebutin di sini. Waktu itu kita ketemu itu di MUIS. Ya, Di MUIS waktu itu. di MUIS. Waktu itu aku masih jadi staf di Kemendes 2000 berapa ya waktu itu ya? 15 kalau nggak salah. 15 apa 16? Enggak, 2016. Gua masuk tuh 2016. Enggak, 2015 ketemu waktu itu. Oh iya, belum masuk. ketemunya 2016. 2015. Ketemu 2015, cuman lu nanti kita berproses itu lu gabung ke tim kita itu 2016 saat diminta sebagai seorang perencana ahli kan. Gak ahli-ahli banget sebenarnya. Aku menangnya cuman aku belajar duluan. Kebetulan yang ngajarin bener waktu itu. Kata-katanya sama. Sama nggak ada sama. Enggak, sangat familiar. Ampun. Lu nanya gua apa? Waktu itu berarti pertama kali lu kerja pertama kali di situ ya, di Kemendesa kan waktu itu ya. Pertama kali kerja ya di Kemendesa. Waktu itu sebenarnya juga cuman buat rencananya sih magang, tapi dipekerjakan beneran. Jadi lu kan asli Sula kan? Nanti kan dari Sula kan? Dari Sula. Di Sula, tepatnya sih Provinsi Maluku Utara. Itu kalau dari Sula itu Maluku Utara ya? Iya, Maluku Utara. Kalau dari Ambon itu mesti naik kapal lagi 12 jam. Kalau dari Ternate sekitar 8 jam lah. Ya, kalau total ya. Kalau lu berangkat sini kan biasa kalau penerbangan Jakarta itu pasti malam. Sampainya besok pagi ya 2 hari perjalanan. 2 hari lah perjalanan sampai Sula. Jadi daerah dari timur berangkat ke Jakarta. Dulu yang nyuruh sana siapa? Lu nekat aja apa? Enggak, kebetulan karena bapak juga udah di Jakarta. Terus kemudian aku kan kuliah di Jogja. Terus ya biasalah anak-anak seperti kita kan di umur-umur seperti itu lama di daerah, pengen cari peluang baru, pengen tahu pengalaman baru dan rasanya keren aja gitu. Kalau misalnya, Jakarta nih, anak Jakarta keren. Akhirnya merasakan keren nggak? Di awal-awal sih keren, tapi lama-lama ternyata kehidupan di Jakarta tidak seindah yang kita anggap itu keren. Tapi kan survive akhirnya. Survive. Jarang-jarang loh orang daerah apalagi dari timur. Bukan berarti membedakan ya. Orang timur berangkat ke Jakarta, aktivis kan lu kan? Ya aktif dong. Fishnya lagi dicari. Kan jarang-jarang ada orang bisa kuat survive di ibu kota. Ya begitulah. Kalau nggak survive ya kalah dan harus itu survive. Bagaimanapun caranya. Jadi sebenarnya gini Pak, kalau misalnya manusia itu memang dirancang untuk survive dimanapun gitu. Cuman tinggal kamu aja mau survive atau mencari peluang baru. Nah mungkin aku termasuk orang yang masih merasa punya kesempatan lah ke depan. Masih ada ingin sabar dan punya kesempatan ke depan. Kalau mungkin teman-teman yang lain mungkin karena tadi bukan karena mereka nggak survive, cuman mungkin karena nggak sabar aja dan
pengen cari ruang baru dan mungkin merasa ruang baru itu kembali ke daerah ataupun mencari tempat lain. Berarti kalau gua yang pulang ke daerah kayak gini nih berarti apa? Mencari peluang baru, bukan gak survive. Apa lu gak survive? Nggak tahu terserah orang kalau itu kan. Tapi sekarang itu incasnya di mana? Dulu berapa tahun sih? Kan aku kan waktu itu keluar dulu kan. Iya, Lu 2015. aku 2015 terakhir itu sempat off di 2019 awal, terus incas lagi 2020, masuk 2021 itu COVID. Nah, di COVID itu aku mikir kayaknya emang harus cari ruang baru sih, kalau jadi staff terus di Kemendesa boring juga. Jadi Berarti pengen nyari lumayan ruang. lama juga ya, 2016, 17, 18, 19, 20, 5 tahun berarti. Ya sekitar 5 tahunan. Berarti udah jago dong berencana ya, ya. Ya berawal dari bapak. Ya enggak lah, ya berawal dari bapak satunya itu. Ya, tapi sebenarnya begini, kalau bapak satunya itu kan aku juga nggak kebayang untuk dapat ilmu banyak itu. Cuman ini teman-teman perlu tahu juga nih, aku itu awal sedikit-sedikit mengerti terkait perencanaan itu ya karena bergaul sama Pak Arta dan teman-teman mungkin yang waktu aktif di Bappenas sebagai staff-staff yang satu level. Iya. Karena kita sering berinteraksi ya waktu itu Di Kedeputian Regional dan Otonomi Daerah. Nah, ya kan Mitranya waktu itu KPDT. KPDT Sebelum jadi Kemendesa. dan desa di waktu itu masih Direktorat Jenderal PDT ya, Pembangunan Daerah Tertinggal. Iya. Cuman karena Biro Perencanaan jadi kan kita sering berinteraksi. Ya. Jadi ketertarikanku yang mulai dari Bapak menyampaikan struktur perencanaan dari pusat sampai daerah itu seperti apa. Bapak masih ingat kan Bapak mengajari saya suruh download di Google bagaimana skemanya. Iya. Iya. Ya kayak gitulah. Jadi Kan kita harus saling ini kasih. ya, jadi sebenarnya itu bagian dari ini juga bentuk survive tadi. Harus belajar. Harus punya skill gitu ya. Tapi akhirnya canggih dong sekarang ya. Sebenarnya setelah vakum itu harus perlu, ibarat kalau pemain bola perlu pemanasan lagi lah. Karena udah lama juga nggak incas. Sekarang kan udah 2023, berarti ibarat itu vakum dari 2021 sampai 2023, 2 tahunan udah nggak berkutat dengan RKKL dan program-program itu. Bahasanya RKKL soalnya. Suka ngintip. Hah? Di NTV. Ngintip ya. Tapi nempel senior kita saat itu memang legacy loh. Lalu saya ya. Karena beliau tuh kalau ngajarin bener. Ya emang benar sih. Cuman sabar. Harus sabar tadi. Iya, namanya orang belajar, ikut orang belajar. Jadi ya salah satu sebenarnya yang paling aku dapat dari beliau itu cerita-cerita terkait survive ini adalah itu tadi, belajar dan tekuni sampai bisa dan orang nyari. Kamu nyari kamu. Kalau beneran jarang loh orang timur bisa kayak ente nih bro. Serius. Banyak cuman gak terekspos aja. Ya, enggak, sorry. Kan konotasinya orang Ya. timur kan beda. Lebih banyak mata elang. Iya. Apa itu masalah? Yang nonton pasti tahu. Apalagi punya cicilan kredit. Iya kan konotasinya itu. Kan? Tapi ente kan menjadi aktivis artinya enggak seperti yang lain kebanyakan kan. Ente memilih itu kan. Artinya ente itu punya kesadaran untuk ini saya harus bangun skill nih. Bukan sebenarnya, bukan karena memilih. Cuman tadi karena sesuai yang kamu bilang tadi adalah survive tadi adalah karena memang ruangnya ditempatkan di situ. Jadi bagaimana kita harus bertahan. Kan itu naluri manusia begitu. Jadi yang tadi aku bilang bahwa naluri semua orang manusia itu tergantung tingkat kesabarannya tadi. Jadi survive itu lu harus sabar dan belajar. Survive itu kan bagian dari belajar untuk mengikuti apa yang sedang lu hadapi di ruang. Misalnya contoh, lu tadinya nggak bisa manjat tebing, tapi kalau
lu nggak manjat tebing, lu pasti akan nggak bisa makan gitu. Jadi akhirnya tiap hari lu pasti akan melakukan hal yang sama, manjat tebing. Akhirnya lu survive dan lu bisa untuk nyari makan ke ini. Contoh kayak misalnya kita ini nggak bisa melaut, tapi orang-orang pinggir-pinggir pantai itu kenapa mereka jago berenang, melaut, karena ya itu tadi mereka harus survive. Jadi setiap hari pasti mereka akan belajar sampai jago lah untuk melaut. Jadi kalau menurut aku berbeda dengan teman-teman lain, aku beruntung adalah untuk survive-nya itu berada di lingkungan yang tepat aja dan momentum yang tepat. Jadi bisa lingkungannya tepat, momentumnya tepat. ya. Tapi teman-teman kita satu generasi itu udah mencar semua ya. Sudah mencar, Ya, aku sudah ente siapa itu? Virgi ya. Virgi, terus kemudian ada almarhumah Rani, terus ada satu lagi Tina, Dwi, Zezi. Oh iya, Zezi itu di Dagri sekarang. Iya. Masih komunikasi sama si Zezi? Masih, aku tahu nomornya bapak itu dari Zezi. Iya, parah banget lu. Aku tuh nomornya nggak pernah ganti loh. Aku tuh ketemu Zezi itu nggak sengaja di musola Kemendagri. Iya, waktu itu aku sempat di sini kan, di Jawa Timur, pas ada dinas ke sana, nggak sengaja ketemu. Cuman waktu itu pas aku mau pulang, dia mau ke masjid gitu. Dan aku juga nggak sengaja ketemu Zezi. Jadi aku turun dari kereta, terus ketemu Zezi. Terus dia bilang, sini ngobrol dulu. Di Kalibatas itu. Di Kalibata, stasiun Kalibata. Terus Zezi bilang, tadi aku juga ketemu Arta loh. Oh berarti di hari yang sama berarti? Di hari yang sama. Itu kan hari Jumat. Bapak sholat Jumat bareng, terus ketemu. Nah Jumat sorenya itu pas dia pulang kantor, dia ketemu saya. Jadi memang mungkin hukum alam mempertemukan kita kembali. Sampai hari ini. Kita ini berarti ketemu di Jawa Timur 2 kali nih Deda ya. Pertama waktu 1/4 kemarin sama Ikan hari santri ini ya. Jadi ini kita ini teman-teman sobat ini kita lagi take ini pas hari santri nih, tanggal 22 Oktober. Dan Bapak Ismul kenapa ke sini? Karena dia ini salah satu aktivis pentolan di Ansor. Enggak, bukan aktivis pentolan. Karena tadi saya bilang kita mau jadi santrinya Mbah Hashim. Oh gitu. Jadi ini bagian dari khidmat. Jadi karena khidmat, perintahnya Kiai untuk ngurusi agenda-agenda NU, ya sudah kita jalani. Ya karena dipercaya, ya sudah begitu. Karena ya namanya juga kita kan santrinya Mbah Hashim. Ngurusin apa sih di Ansor tuh ngapain sebenarnya? Ya ente aku di Ansor yang tadi aku bilang sebenarnya sih khidmat aja. Khidmat, cuman akhir-akhir ini tempatin di sekretariat karena mungkin Ansor itu kan ada berjenjangnya ya, karena kita masih junior ya penempatannya di sekretariat lah. Jadi kalau Bapak lihat event-event kita sering ada, itu bagian dari khidmat ke ini. Jadi junior yang turun. Eventnya apa itu? Banyak, beberapa event-event NU, event-event Ansor ya. Ngurusin apanya kalau di sekretariat? Sekretariat itu kan ngurusinnya terkait persuratan, terus kemudian kerjasama, terus kemudian kalau misalnya ada kongres atau mungkin ada misalnya acara hari santri gini, NU minta keterlibatan dari Banong-Banong, mungkin kan karena kita junior dan juga masih punya banyak waktu luang ya dimasukkanlah ke dalam dan terbiasa bergerak kan dari dulu, kan nggak mungkin kita kita yang bergerak mempersiapkan ya. Jadi gitulah. Udah berapa lama berarti ente itu aktif di Ansor? Di Ansor itu kebetulan aku kan keluarga besar NU juga. Kalau aktif di Ansor dari mulai 2017. Berarti waktu itu masih di Mendesa berarti ya? Jadi di luar juga punya aktivitas organisasi itu ya? Waktu di Kemendesa memang sudah di Ansor tapi belum intensif. Jadi intensif di Ansor itu pasca 2019 lah. Dan itu sudah agak off dari Kemendes karena memiliki kesibukan yang lain. Terus kemudian setelah habis itu mulai intens itu pas COVID. Pas COVID karena memang kegiatan kantor off semua, offline. Jadi kemudian di Ansor juga kan ada kegiatan CSR lah untuk membantu orang-orang yang terkena COVID, dampak COVID dan lain-lain. Kita turun
untuk bantu ya, dari situ mulai intens aktif. Terus kemudian karena intens aktif itu sampai sekarang intens terus. Jadi lebih banyak di situ lah. Tahu nggak, sebenarnya tuh aku lebih kenal bapakmu dulu loh sebelum kenal ente, bro. Serius. Ya karena aku dulu juga penas dan di subdit dana tertinggal. Waktu itu bapak kan di KPDT toh. Ngurusin apa ya waktu itu? Pokoknya Sarpras atau apa gitu. Ya bapak. Iya bener ya. Sarpras lah. Kebetulan ada namanya Mitra kan, pernah sama KPDT. Jadi pertemuan pertama aku kenal sama bapakmu dulu. Kalau manggil bapakmu Mas Lukman karena masih senior lah kita. Lukman. Itu pertama kali aku tuh kenal bapak dulu. Tahun berapa dulu ya? Ini kopinya aku minum ya? Iya ya, itu tahun 2014. Ini sebelum ketemu ente, bro. Jadi aku kenal bapak dulu waktu itu. Makanya pas pertama kali ketemu di Kemen Desa tuh nggak asing ketemu ente, kayak pernah kenal siapa ya. Tapi ya mirip ya. Iyalah anaknya. Terus aktivitas lain apa sih, bro? Selain di Ansor, bro? Jadi aku yang tadi aku bilang usaha. Kebetulan kita ada bergerak di IO. Terus kemudian ada juga bikin startup emas digital. Namanya Masnu. Kebetulan kita ini pengen kader-kader NU ke depan itu juga ada, bukan hanya di ininya sekedar berkumpul aja ya? Berkumpul atau di bidang-bidang keagamaan aja, tapi juga bisa bergerak di bidang-bidang lain, terutama di kebangkitan ekonomi umat itu, sehingga bisa punya dampak juga ke Jam'iyah. Mas NU itu apa maksudnya? Jual emas? Ya jual emas, tapi emas batangan atau perhiasan? Semua. Kalau emas NU itu emas digital, emas perhiasan, batangan. Tapi kalau yang startupnya yang berbasis aplikasi itu emas digital. Jadi mempermudah orang untuk memiliki emas, nabung emas. Tapi bisa mulai dari nilai yang kecil, misalnya 10.000, 15.000. Nanti dikonversi menjadi gramasi. Nanti kalau mereka misalnya butuh duit, tinggal jual lagi. Itu punya siapa? Adalah beberapa senior. Oh iya, nggak boleh disebutin. Nggak boleh disebutin. Ada kok sebenarnya, kalau cari di website banyak. Udah rilis, udah ada aplikasinya di Play Store juga, di App Store juga sudah. Cuman memang regulasi di pemerintahan ini kan juga perlu proses ya, bro. Jadi memang secara aplikasi kita sudah jalan, cuman sementara masih pengurusan izin di Bapepti. Terus kemudian kalau nggak di Bapepti, kita juga lagi nyoba di OJK mana yang terima, karena itu kan berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Kalau misalnya di Bapepti kan emas itu masuk di komoditi, transaksi jual beli. Jadi harus ada izinnya dan itu cukup berat. Itu kalau uang modal itu harus punya, perusahaannya harus kuat sekitar 100 miliar dan punya jaminan emas itu sekitar 20 kilo yang harus didepositkan sebagai jaminan uang orang tadi, karena orang kan beli emas digital saldo, itu harus jadi jaminan jangan sampai tiba-tiba terjadi ras, orang beli banyak atau emasnya itu hanya berupa angka, nggak punya emas fisik untuk jaminan. Apalagi ini kan ada bawa-bawa nama-nama NU, jadi harus jaga. Tapi kita lagi urus izin prosesnya. Terus kemudian juga dengan PBNU kita lagi coba untuk bagaimana bisa ke depan bisa menjadi BUMNU lah. Jadi BUMNU, Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama. Karena itu sudah dideklar oleh Gus Yahya kan. Jadi tambah lagi nih jenisnya dia. Ada BUMN, BUMD, ada BUMDes, ada BUMNU. Badan Usaha Milik NU. Oh gitu ya? Iya. Jadi kader-kader NU atau Jam'iyah NU yang punya usaha-usaha kan bisa diberdayakan lah. Karena NU kan juga sangat gede, punya komunitas ya, punya ceruk pasar tersendiri lah yang bisa dimanfaatkan itu. Daripada dimanfaatin orang lain tuh. Iya sih. Produk andalannya apa? Emas batangannya? Emas batangan. Bentuknya apa? Yang unik itu apa? Aku nggak bawa ini ya. Koin itu ada lambangnya NU. Terus kemudian juga kemarin kan tercetak NU gitu ya? Iya, ada logo NU-nya. Makanya itu yang nanti kita lagi urus proses legalisasi dengan PBNU, karena kan terkait penggunaan
NU. Kami berharap juga dengan ini jalan ada sharing yang nanti kita coba bagikan ke NU, tapi juga bisa bermanfaat bagi Jam'iyah. Tapi itu udah berproduksi, udah sempat terjual gitu. Udah. Kita kemarin itu sempat dikasih kesempatan untuk launching produk dan jualan di 1 Abad. Satu abad kemarin. Ya di Sidoarjo situ. Itu lumayan antusiasnya. Rame. Itu hampir sekitar 400 gram. 400 gram. Iya, jadi dari seluruh transaksi yang ada di booth itu kita yang paling gede, walaupun produknya yang kejual kecil. 400 gram rata-rata koin itu berapa gram sih? Kita yang Macam-macam ya? macam-macam. Tapi yang paling tinggi sekarang itu kita itu 10 gram. Ya ada 10 gram yang special edition yang 1 abad, ada 10 gram yang biasa yang tapi rata-rata yang lucu unik itu adalah orang yang beli 1 abad banyak, kenapa penjualannya gede. Mereka beli buat ini, bukan buat resep tapi buat kenang-kenangan, souvenir ataupun jadiin ini jimat atau Berarti ada yang borong juga dong. ya ada yang beli. Jadi ada juga yang jadi semacam apa ya, istilahnya reseller lah. Jadi dia datang ke situ, dia beli 1, terus kemudian dia foto, dijual lagi. Lagi 1 abad itu Tetangganya nitip kali, just tip kali. ya, karena mungkin juga dia sudah ini kali ya, jualan emas ya, jual beli emas. Terus dipikir ini ada koin 1 emas 1 abad limited edition, ada NU ya, terjual sampai 400 gram ya. Iya, 400 gram. 400 gram itu kalau sekarang 1 juta berarti kita 400 juta lah. Tapi kan emas itu splitnya kecil. Iya. Iya, yang splitnya kecil, tapi ya kalau dari segi penjualan kemarin kita yang paling lumayan banyak loh itu 400. Itu yang paling banyak orang mana yang beli itu dong? Waduh. Iya. Biasa beli berapa, Bu? Ada dia beli sekitar 17 koin yang 1 abad. 17 koin. Iya. Berarti rata-rata 10, enggak, bukan rata-rata, itu 10 gram kan. Berarti 170 gram. Dia borong gitu langsung. Enggak, pertama kan itu kita ada dikasih booth itu kan seminggu ya. Seminggu. Jadi dia datang pertama tanya, datang kedua dia beli 1. Terus besoknya dia beli 2, besoknya lagi beli 4. Jadi dia transfer dulu duitnya, nanti habis itu kita packing, besok diambil. Orang yang sama itu ya? Orang yang sama. Ibu-ibu pasti itu ya? Ibu, dan kita nggak ekspektasi bahwa dia itu punya duit. Karena ya biasa pakai sendal, ya kayak biasa lah, nggak ada pamer. Tapi ininya enggak. Oh, enggak. Enggak sama sekali, bahkan Biasanya kan gitu. iya, bahkan nggak kelihatan ini. Nggak Kayak orang gitu ya? ya orang inilah nggak Mau beli gitu ya? mau beli, hanya pengen lihat aja. Ternyata beli, dan belinya yang kita kaget itu dia beli terus itu nih, ini buat apa Bu? Enggak, tak jual lagi. Jadi mungkin nggak tahu ya split untungnya berapa. Yang jelas dia beli di kita kan waktu itu harganya kalau nggak salah sekitar 10.300.000. Oh, total dia beli itu? Enggak, 1 koin itu harga. Oh iya 10 gram ya? 10 gram, 10.300.000. Gede juga berarti, ratusan berarti dia ya? Iya kan, Total belanjanya. 17. Iya. Makanya kita juga, ini orang tiap hari beli terus. Setiap hari sampai hari ya. Jadi total sekitar 17 koin, dari 170 gram yang dia beli. Si ente posisi apa bro di sini? Di startup tanggung jawab jadi GM, General Manager. Aku dulu pertama kali ketemu ente 2016 kayak gitu. Ya, sekarang udah bisa jelasin. Aku masih clipping koran. Apa sih clipping koran? Clipping koran di mana? Clipping koran di mana? Di Kemende. Siapa yang nugasin? Senior dan guru bapak lah. Bos SW. Guru kita bersama lah. Jadi aku cerita itu yang tadi aku bilang bagian dari survive. Karena aku nggak tahu apa-apa. Mungkin beliau juga bingung menugasin aku apa. Jadi aku disuruh baca. Waktu itu kan medsos, terus ini juga belum terlalu sekarang ya. Seperti sekarang. Handphone juga kan belum. Oh iya, dulu beliau tuh sering langganan koran. Mungkin sekarang kali ya. Ya, jadi langganan koran kan bukan beliau lah, kantor. Iya. Tapi atas mungkin ininya beliau kantor. Jadi setiap bagian kan langganan koran, masih ada Media Indonesia, ada apa, Kompas dan macam-macam. Jadi
karena beliau bingung, anak baru lulus nggak tahu apa-apa, cuman sok-sokan aja datang ke sini. Mungkin karena ini, by the way ini juga saya niatnya sebenarnya magang, mungkin karena bapak saya kan juga memang kerja di Kemendes, terus mungkin karena kasihan lihat anaknya juga bingung setelah habis lulus nggak ngapa-ngapain, ya bisa tuh ikut Pak Bos ini. Soalnya kalau kalau ikut bapak kan mungkin kita agak inilah masih bisa. Jadi biar belajar. Jadi pesannya ke bapak waktu ke Bos SW adalah ini apa? Pokoknya terserah mau diapain ini. Yang penting bisa ini. Akhirnya suruh ngeliping gitu ya. Ya sebelum ngeliping pertama beliau pergi, ya aku bawain ini aja lah, apa berkas-berkasnya beliau. Terus temenin, dengerin beliau rapat. Cuman beliau kayak ngeliat aku, ini anak linglung. Kayaknya nggak ada yang bisa dikerjakan. Ya udah. Mungkin beliau mengheningkan cipta sebentar. Ya ini diapain gitu. Ya mungkin kan punya beban moral juga kan, harus dididik. Iya. Ya, jadi apa mungkin kan beliau nggak punya waktu buat ngajarin. Jadi beliau cuman, Mul, ini hari ini itu ulangan koran kamu kumpulin semua. Kayaknya koran-koran yang dilanggan itu juga nggak dibaca. Tugasku adalah clippingin koran-koran itu, scan, terus ketik intisarinya, beritanya sebenarnya apa sih pokok bahasan itu. Mungkin beliau pengen ngajarin ini loh, ada isu yang berkembang, harus update dan lain-lain. Ya setiap hari kerjaanku itu clipping koran, terus sebarin ke grup WA, hari ini berita tentang ini, ada kebijakan baru dari pemerintah. Jadi lu jauh-jauh dari Sula ke Jakarta jadi staf kementerian, kerjanya ngeliping koran. Ya sekitar berapa bulan lah, 2 bulanan lah. Terus lu nggak ditanya junior lu, terus gimana lu jawabnya? Wah mas senior, kelihatan mandesa sekarang gitu. Iya, ya senyum-senyum aja gaya-gaya. Oh lagi sibuk, padahal mereka nggak tahu clipping koran. Tapi berlanjut. Habis itu aku paling inget adalah setelah clipping koran itu, waktu itu ada buku SOTK, struktur organisasi kementerian lah. Beliau lempar ke saya, terus ini kamu pelajarin, hafalin dulu direktoratnya. Karena kan waktu itu anak baru, aku nggak tahu ini posisi yang direktur yang mana, kasih yang mana, terus kemudian kabak itu mana. Terus kemudian misalnya apalagi kan kita waktu itu di Biro Perencanaan, masa nggak kenal direktur pos, jadi suruh hafalin dulu. Kan baru juga kan? Iya baru juga. Jadi kan kalau di SOTK struktur kementerian bukunya itu kan ada tusinya lah, tugas dan fungsi, misalnya direktorat apa, tugasnya apa, fungsinya apa. Jadi bawahnya ada apa aja. Ya disuruh baca, hafal. Jadi setiap hari setoran hafalan. Oh direktorat ini tugas fungsinya apa. Jadi disuruh bikin PowerPoint terus ngisi. Direktorat ini tugas dan fungsinya apa. Kalau bikin kegiatan menurutmu aja. Jadi bukan berdasarkan apa program pemerintah ya. Menurutmu kalau misalnya contoh Subdit Sarpras, bidangnya desa. Nah di desa itu dikasih apa? Harusnya apa. Jadi berdasarkan pikiran kita, bukan explore. Jadi mulai bikin PowerPoint, tersetor. Ya betul. Jadi beliau baca itu. Jadi mengajak kita untuk berpikir. Jadi mulai dari situ. Sudah dari situ kemudian setelah baca SOTK aku ingat diajarin lagi apa? Surat menyurat. Jadi meriksa surat-surat orang tuh. Surat-surat, nih bahasanya udah benar belum? Sudah menurut apa kaidah penulisan yang benar aja. Lu bisa tapi pernah lu bro dari surat gue nggak bisa. Waduh gua dimaki-maki lah, dan saya merasakan hal itu pak. Tak kamu surat aja nggak bisa, tak nggak usah S1 SMK aja kamu. Ampun sudah dibilang ijazah palsu. Tapi lu merasa sakit hati nggak? Gua enggak, jadi kayak iya benar juga ya. Itu orang itu kalau nyindir kita tuh kayak, kalau aku pribadi tuh merasa aku termotivasi. Kalau aku sih sebenarnya nggak sakit hati, cuman grogi. Jadi kalau sakit hati sih wajar, emang gue nggak bisa. Iya. Dibilang ijazah palsu ya udah biarin aja sih. Gitu, cuman rasa grogi. Aku harus ngapain ini? Jadi masalah di situ pak.
Sempat suruh ngapalin nggak? 100, nggak tahu waktu itu 183 atau 100 berapa ya? Daerah tertinggal. Waktu itu aku lupa 120 berapa gitu ya? 202 kayaknya. Iya, itu daerah tertinggal. Disuruh ngapalin. Ngapalin kabupaten mana aja. Gue sempet hafal waktu itu. Ya aku hafal. Jadi sebenarnya pas hafalnya nggak rutut ya, tapi kalau disebut oh ini daerah tertinggal gitu. Iya. Jadi Iya, kabupatennya sama, oh ini daerah tertinggal. Gitu ya. Iya, jadi ya itu jadi belajar clipping koran, habis itu disuruh hafalin SOTK kementerian, nulis aja dulu, nggak perlu salah benar. Yang penting kita bisa hafal, jadi familiar sama struktur ini, terus kemudian pas suratan koreksi surat-surat, ya di stabilo segala macam, terus suruh coba ngedraft, walaupun memang belum dijadiin acuan surat karena ada TU-nya. Terus kemudian habis itu setelah itu beliau tempatin saya di salah satu bagian program. Waktu itu bosnya sekarang sudah eselon 2 Pak Cece. Pak Kepala biro. Kepala biro ya? Ya. Nah, di situ baru aku belajar program lah, penyusunan program. Kan tadi sudah hafal SOTK, sudah update dengan berita-berita, sudah ngerti Cara berpikir, isunya, terus kemudian nulisnya gimana. Nah, dari situ baru belajar dari RKKL turun bukan RKKL, dari RPJMN, terus kemudian turun jadi Renstra kementerian, baru nanti turun jadi Renja, baru nanti turun jadi program kerja. Apa kalau sekarang yang Masih apa? Iya. Nanti jadi komponen, masuk komponen, jadi programnya apa. Ya diajarin lah pelan-pelan di situ. Nah, itu baru pas kamu muncul itu. Nah, itu aku nanya karena pas ditempatin bagian program, apa ini Renstra maksudnya? Oh, apa ini RPJM? Oh, RPJM itu ternyata diturunin jadi RPJMD di bawah. Oh iya. Turunan-turunannya gitu. Oh, proses perencanaan gimana? Om pernah ingat nggak? Aku nanya, oh proses perencanaan gimana? Kamu ajarin? Oh, dari Musrembang Des. Iya. Gitu. Sampai lah Bang Des, kecamatan, Paten, sampai ke atas ya prosesnya gimana. Gitu. Jadi bottom up prosesnya. Jadi sebenarnya aku kuliahnya informatika, jadi malah jadi Perencana. Tapi aku salutnya beliau itu selain saya kenal beliau sebagai seorang birokrat dan teknokrat, ya, beliau itu ngader bener, ya kan? Iya. Jadi ngader. Tapi kalau misalnya orang negatif thinking duluan, terus kemudian gak mau survive dan belajar tadi, mereka akan langsung cari peluang baru. Masa ngapain sih aku S1 suruh ngeliping koran, apa fungsinya? Tapi waktu itu aku juga belum tahu fungsinya, cuman karena memang gak ada kerjaan di kantor, magang, ya udah aku. Terus kemudian sudah terlanjur status ini kan, terasa wah bagian dari kementerian. Kan waktu itu masih inilah bisa punya tampang lah di junior. Gua dulu tuh nakal loh jadi stafnya dia. Masuk kesiangan. Ya kita berdua sama lah. Jangan dicontoh tapi kesiangan. Ini gimana ya? Aku awal-awal memang pagi, Pak. Setelah ketemu Bapak, saya disuruh diikat di kursi. Jadi gara-gara aku. Emang Bapak kan sering ngajak aku, dong santai aja pul, ngerokok dulu, ngopi dulu. Enggak, waktu itu gue soalnya kan nggak sampai habis kan di Komedisa 2016. Terus aku resign dan baru usaha sendiri. 2017 lah Bapak selesai lah. Iya 2017, tapi 2016 kan aku udah pamit sama Bapak. Iya, tapi masih dipertahankan sampai 2017 ya, aku ingat 2017. Iya. Saya dia pilih sekarang ya. Aku lama gak ketemu, cuma kontak-kontak sih. Sekarang aku terakhir lihat di Instagram jadi eksportir. Iya. Salut sama beliau. Dia semangatnya nggak kendor. Ya gitulah Kak. Jadi ngomong soal survive tadi, aku bilang itu tadi pesan-pesan ke junior ya, sabar. Tapi kan anak zaman sekarang beda bro sama generasi kita. Anak-anak Gen Z sekarang. Ya karena mereka belum dapat prosesnya aja. Aku juga dulu kayak gitu kayaknya. Cuman kalau sekarang baru agak-agak sosok bijak. Kalau dulu kayaknya juga aku merasa mungkin ada rasa nggak sabarnya. Cuman kalau nggak kayak gitu ada rasa tanggung jawab dan malu tadi ke junior. Dia harus survive. Harus survive. Apalagi yang nitipkan waktu itu Bapak ke situ. Jadi sebagai anak cowok yang aku bisa lah survive. Dan ya
sedikit banyak alhamdulillah bisa menjadi bekal hidup. Membekali hidup. Ngomong-ngomong, aku tuh beberapa kali kadang lihat ente muncul di TV. Masa? Iya. Di mana? Enggak, wah, kemarin kasus rame. Ya apa? Bang Jo. Oh, Bang Jo kan ansor kan ya? ya. Ini sore bareng-bareng aku. Gue kaget waktu itu lihat, ya semua pasti ngeliat lah si apa kasus gede kan. Gue lihat Kak Ismul kan, akhirnya aku kirim kan ke WA, terus nanti bilang kan dia dampingin gitu kan. Emang dampingin Bang Jo ya? Iya, karena kan Bang Jo itu Sama timurnya ya, sama-sama daerah, sama-sama sedaerah dan juga mentor aku di Ansor. Jadi dekat banget. Jadi aku banyak belajar dari beliau juga. Jadi semenjak resign dari Kemendes, aktif di Ansor, beliau kan sering juga yang tadi aku bilang khidmat di kegiatan-kegiatan. Nah, beliau itu selalu menjadi koordinator lah, aku di bawahnya dan dimentori juga. Jadi bukan hanya di Kemendes perencanaan, tapi lebih banyak aktif di sosial, terus kemudian di media sosial, terus belajar terkait di situ. Jadi udah jadi kayak mentorku, abangku lah. Makanya ikut proses. Jadi ketika contoh kayak kamu harus susah, pasti kita sudah berteman lama, udah kayak saudara, pasti ikut bantu lah. Intinya begitu. Tapi aku tadi lihat di sosmednya update story game itu kan ada Bang Jo kayak udah enteng ya, udah bahagia ya, udah. Kalau aku sih beliau pertama sudah bahagia karena memang putusan juga udah keluar kan. Ya udah selesai lah. Udah selesai, intinya masalah sudah selesai. Terus David juga sudah inilah sehat, walaupun dibilang kembali seperti normal sih enggak, cuman sudah bisa lah, beliau sudah bisa melihat anaknya ketawa. Oh bayangin waktu itu sebulan koma. Sebulan koma, baru kemudian 3 bulan proses sampai penyembuhan dia bisa ngomong, bisa aktivitas lagi. Ya aku merasa kalau misalnya aku jadi bapak juga aku nggak akan sanggup. Mungkin nggak sekuat Bang Jo ya, nggak sekuat Bang Jo. Ya sekarang kalau beliau melihat beliau udah ketawa-ketawa, mungkin karena beliau merasa ini mukjizat gitu, maksudnya sampai ke titik ini pun sudah bersyukur banget. Tapi memang pada saat itu kondisinya, sorry aku tanya itu mah kondisi secara fisik dia sebagai korban parah banget ya tadi. Parah banget karena babak belur banget ya. Sorry ya, bukan babak belur. Kalau misalnya mungkin teman-teman juga sudah lihat keterangan persnya Bang Jo. Ini kenapa aku ngomong, karena memang juga kasus sudah selesai dan sudah ada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan lain-lain. David itu mengalami diaksional diffuse injury. Oh iya betul. Nah, otaknya tuh ada terjadi pergeseran di otak. Iya, ada geser itu. Geser. Jadi mungkin karena benturan tadi yang akibat penganiayaan tadi sehingga terjadi pergeseran. Memang tidak ada pendarahan, tapi kalau menurut dokter Tatang, dokter spesialis yang nanganin David, itu adalah terjadi ibarat gini. Kalau aku bisa gambarin adalah yang paling gampang itu kabel-kabel listrik, tahu kan di dalamnya ada urat-urat tembaga itu kan. Iya. Nah, kabelnya sih utuh, cuman urat tembaganya putus. Jadi otomatis listrik nggak bisa nyambung. Nah, di otak itu sama. Akhirnya perintah-perintah yang di otak terkait tingkat kesadaran dan lain-lain itu dia terganggu ya? Bukan terganggu, hilang. Jadi dia tadi istilahnya diffuse axonal injury. Diffuse axonal injury. Ya. Oke. Nah, jadi sistem jaringan otaknya itu tidak terkoneksi, akhirnya terjadinya koma itu tadi. Jadi nggak punya kesadaran. Jadi ibarat lu punya badan nih, tapi jantung lu masih berdetak, otak lu aktif, cuman nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi mayat hidup. Iya. Koma. Oh iya, koma. Jadi tingkat kesadarannya itu kalau Bang Jo sudah lihat keterangan Bang Jo itu adalah dia kesadarannya cuma 3. Jadi intinya nggak ada respon mata, nggak ada respon pendengaran. Harusnya berapa? Harusnya kalau skalanya itu 9 menurut saya. Dia 3 itu. Jadi nggak ada dipukul begini juga, nggak ada rasa sakit dan segala macam. Jadi benar-benar
udah kayak mati, tapi Ya mayat hidup tadi. ya itu yang paling bikin berat sih ke Bang Jo. Cuman ya mungkin karena doa dari semua masyarakat Indonesia, para kiai dan lain-lain, ya ada inilah mukjizat. Ya tadi. Kita itu kan masyarakat ngikutin sidang itu kan yang paling jengkel kan karena lihat gayanya si pelaku sebenarnya. Ya emang sebegitunya Pak. Bahkan kalau Itu berarti memang bukan dilebih-lebihkan media, emang apa adanya gitu kan? ya aku kan juga ikut pas pertama kali dia diamankan di Polres Polsek atau Polres? Polsek Polsek ya, Ya. Polsek. Di Polsek Hah? aku ikut, itu ya benar dia tenang-tenang, nggak ada rasa bersalah sama sekali, masih bisa senyum. Anjir, psikopat bro. Ya aku juga berpikir begitu, sampai aku waktu itu kita bukan hanya aku ya, beberapa teman-teman yang marah-marah, tapi dia santai dan tenang. Tapi dia diamanin sama polisi. Ya diamanin. Enggak, lu tahu orang nyolong ketangkep kan? Heeh. Itu kan pasti Kan dimasukin ke dalam sel. Kalau waktu itu nggak dimasukin ke dalam sel, alasannya masih dalam proses BAP. Jadi masih proses BAP, keterangan. itu bener dia sekitaran di Polsek. Bener, aku ngeliat sendiri. Lu ada di situ. Ada, aku ada. Sama siapa? Bukan dia yang gitar, bukan dia yang gitar. Oh, Yang ambil gitar di tembok itu si Shen. Terus kemudian dia lagi duduk di pojok, terus ada istilah anak yang satu lagi yang cewek. Oh si ya. Yang itu ya dia sambil inilah kayak ngasih support ke si Mario, si Shen itu yang gendut badannya itu main gitar. Mungkin mereka bosan kali nunggu proses BAP, jadi Bosan. makanya itu bikin kita kesel gitu. Akhirnya teman-teman waktu itu melalui LBH Ansor mencoba mendesak, loh itu loh maling ayam aja dimasukin ke dalam sel gitu kan, ini kok dibiarin bebas begitu. Jadi kita nunggu. Jadi waktu dia diamanin kan sorenya, satu malam, besoknya kan kita baru bikin laporan polisi, langsung ditindaklanjuti BAP. Ya kan waktu itu yang si Shen sama yang anak AG itu juga masih belum ditahan karena masih berstatus taksi. Baru si Mario aja. Cuman kita minta untuk didatangkan, dan di BAP Mario nya belum masuk ke dalam sel kalau waktu aku datang ya, yang di Polsek Pesanggerahan itu. Nah kita akhirnya marah, kemudian kita desak dengan LB Ansor waktu itu audiensi dengan Kapolseknya, ya kita dorong inilah, sebagaimanapun orang harus punya seadil-adilnya. Masa maling ayam atau ini dimasukkan ke dalam sel, ini enggak, ini berat. Ya alasannya sih mau bunuh sih sebenarnya ya aku nggak ngerti ya, tapi memang di persidangan menurut masyarakat orang kayak gitu ya bro. Ya memang Jujur ya, sampai sekarang aku tuh belum lihat video itu. Gua nggak berani. Nggak kebayang itu kamu emosinya luar biasa Pak. Makanya aku nggak mau lihat. Dan aku ngeliat sekali dan aku nggak pernah mau melihat lagi, karena itu membuat trauma di kita dan juga nanti menjadikan kita ya ada rasa sebagai manusia itu punya rasa trauma atau ketakutan apa gitu. Bukan ketakutan, kemarahan yang berlebih gitu. Jadi apalagi aku ya dalam posisi kenal David, udah seperti adikku sendiri, apalagi Bang Jo, udah ini ada hubungan emosional. Kalau kita lihat lagi itu akan menimbulkan pemicu itu dan kita bisa bertindak hal-hal yang di luar kendali. Makanya setelah lihat pertama kali, habis itu aku nggak mau ngeliat lagi sampai sekarang. Aku memilih tidak melihat. Kalau lu tunjukin aku nggak mau lihat. Ya enggak, saya karena itu membuat traumatik. Nah begitu loh. Jadi kita paksa, akhirnya sekitar jam 3 pagi baru dimasukin ke dalam sel. Setelah dalam sel baru kita pulang, dan ya udah besoknya diambil alih ke Polres. Ya mungkin teman-teman sudah ikut lah beritanya di media banyak. Ya mungkin satu Indonesia mungkin samar, kesel semua. Ya pasti. Karena apa yang dilakukan Mario menurut aku sudah bukan manusiawi, bukan manusia. Kalau aku ya, menurut aku udah bukan tindakan manusia. Saya kan lihat di medsos itu kan hanya kan disensor kan. Saya bayangin kalau itu nggak disensor tuh, aduh ini manusia bro. Dan yang paling bikin ini Pak,
adalah ketika menyiksa gitu kan dia dalam keadaan itu gimana ya, gembira, riang gembira. Dan dia setelah itu di rekamannya itu dia kirim ke teman-temannya. Buat Iya di persidangan. Buat gagahan. Nih junior lo udah gue pukulin. Buat pamer. Itu setelah ketahui itu di persidangan kita makin gimana itu orang ini udah nggak ngerti. Apa mungkin karena bapaknya punya kuasa atau dan yang anak nggak ngerti jalan pikirannya Pak. Kita salah didik itu loh. Iya maksudnya kita sudah pernah lihat banyak hal yang inilah. Cuman kalau yang itu tapi Bang Jo hebat ya, dia kuat datang ke persidangan ya, lihat si pelaku yang nganiaya anak itu. Ya kalau aku sih menurut aku sebenarnya saya lihat di TV itu dia datang masih senyum karena dia harus mencari keadilan untuk anak. Iya memang ya, tapi aduh itu ya harus begitu Pak, harus begitu. Kuat banget ya. Ya mungkin karena itu juga salah satu pentingnya hikmat. Karena dengan hikmat gitu kan dekat dengan kiai dan lain-lain. Mungkin kekuatan itu juga dari doa-doa para kiai dan segala macam. Jadi kalau aku sih melihat kasus David ini pertama adalah mukjizat, bisa sembuh. Terus kemudian juga kita bisa ditunjukkan bahwa nggak selamanya uang itu bisa membeli segalanya. Dan juga ke depan kalau ada anak-anak kita janganlah dididik dimanjakan terlalu berlebihan seperti Mario itu. Itu pemanjaan yang terlalu. Dan kalau kita lagi punya kuasa jangan sembarangan. Nah, harus amanah. Karena bisa dibolak-balikan kapan aja, Pak. Ya, betul. Kalau aku sih lebih ke situ. Nambah ya. Tapi waktu itu kan sempat diwawancarai siapa tuh reporter TV yang katanya dia gua tungguin. Oh, itu waktu aku lihat itu ini kayaknya versi ini udah apa di Aiman. Iya Aiman. Enggak. Sampai ditanya maksudnya apa gitu. Ya enggak, gua tungguin aja. Enggak, itu kalau menurut aku apa dia lagi emosi gara-gara kan selama itu kan persidangan agak panjang tuh. Enggak, kalau aku sih sebenarnya gini, itu sempat ketawa lagi, Bro. Respon manusiawi dari Bang Jo sebagai seorang ayah dan lain-lain. Misalnya inilah, lu pernah nggak kejadian di jalan terus kesenggolan sama orang terus adu mulut berantem aja, udah saya ini udah besok gue tungguin lu ya. Jadi itu pelampiasan emosi, ada hasrat yang belum tersalurkan. Kamu udah ini anak saya udah begini tapi nggak ada maksud apa-apa kalau menurut aku ya. Iya, manusiawi itu respon manusiawi lah. Ya gimana orang iya gitu. Dan aku rasa itu Bang Jo cuma bilang ditungguin. Kalau orang lain itu pasti sudah bertindak yang lebih. Bang Jo punya tingkat kesabaran yang menurut aku ya sudah di atas wajar. Berat, Bro. Waduh, udah keren walaupun tampangnya begitu tapi si sekolah ya sebenarnya. Ya sekolah, karena dia kan juga jangan sampai kehilangan masa depan lah ya. Harus. Tapi gimana ya sekolahnya, kan dia putus kan gitu ya. Dia sekarang kayak gimana sih? Dia apa? Ya secara gimana? Secara fisik sudah, karena dengan terapi yang panjang, secara fisik sudah mulai kembali normal. Cuman secara mental itu yang agak turun, bukan mental seusianya dia. Karena kalau kata dokter Tatang itu ada bekas di struktur otak. Kalau kamu pernah denger YouTube-nya dokter siapa itu? Aku lupa. Yang orang NU, bukan. Yang orang NU juga yang Kediri, yang ahli otak. Ada. Iyalah itu siapa? Ntar coba aku lihat di sini. Siapa? Itu kalau misalnya ada bekas luka gitu, jaringannya udah nggak normal, jadi bisa merubah ini sikap. Berarti maksud lu itu permanen dong? Iya permanen. Lihat dokter sekretar. Terus gimana baliknya dong? Ya nggak bisa balik. Terus gimana? Kalau nggak bisa, terus gimana dong? Dia kayak kekanak-kanakan gitu jadinya? Nggak kekanak-kanakan, cuman ya sifatnya udah berubah 180 derajat dari dia dulu. Misalnya dia dulu tuh cool, terus kemudian lebih sopan, terus kemudian lebih inilah. Sekarang lebih riang, lincah, terus kemudian lebih inilah.
ya berubah banget, berubah. jadi kayak pribadi yang beda banget gitu. Iya, jadi kayak misal kamu pernah kenal seseorang, terus tiba-tiba Misalkan setelah lu dia kenal semua, gua gitu kan, ya yang tiba-tiba biasa gini, tiba-tiba lu kok jadi berubah. misalnya lu nih kan agak ceria nih, kita berdua sering ketawa-ketawa Iya. ngobrol, tiba-tiba pas Ketemu lu udah lagi, ketemu lagi, lu udah kaku, udah lu nggak agak gimana gitu ya. iya pendiam misalnya gitu. Nah, Dan itu nggak bisa dirubah. kalau menurut dokter Tatang nanti diobservasi lagi, itu dengan jalan waktu. Makanya dia harus tetap sekolah, harus tetap berinteraksi dengan teman-temannya, Ya, harus ada rangsangan gitu. harus ada rangsangan itu. Jadi pelan-pelan lah prosesnya dan belum tahu sampai kapan. Ya kita berharap sih bisa kembali pulih. Makanya itu bagian dari sekolah, itu bagian dari tadi dia Rangsang itu tadi. perangsang tadi, terapi, tapi juga jangan sampai dia kehilangan juga masa depannya kan, kasihan. Dia harus bisa ini. Walaupun ya memang belum bisa seperti siswa yang normal yang mengikuti banget, tapi minimal itu membangkitkan dia untuk kembali ke lingkungannya, ke usianya. Bro, tapi terapi gitu kan butuh biayanya nggak sedikit ya. Bang Jo itu ya ada aja mungkin kali ya. Ya begitulah, rezeki kan nggak ada yang tahu Kak. Iya. Sian ya. Ya mau gimana. Tapi udah putus itu kalau yang anak si siapa namanya? Age ya, anak Age. Itu juga masuk penjara ya dia. Ya penjara anak di Tangerang kalau nggak salah. Ini sekitar 5 tahun putusan meningkat. Jadi pelajarannya adalah ya, kalau lu jadi anaknya pejabat, Bukan. nah gimana? Kalau lu jadi pejabat, Jangan menanyakan anak terlalu berlebihan. didik dengan benar. Sehingga dia bisa survive. Kayak tadi aku bilang tadi, aku dititipin, dilepasin, ya harus belajar survive Pak. Jangan Walaupun bapak itu adalah pejabat, jangan sok-sokan. Karena kadang kita melewatkan momen-momen itu kan, tidak bisa memanfaatkan situasi. Terus kemudian juga walaupun kita sibuk kerja, ada perhatian anak-anak, jangan sampai kebablasan pergaulan. Menurut aku ya, apalagi zaman sekarang ya. Kan bapak bentar lagi jadi bapak, saya udah jadi bapak. Amin. Baik sih. Gitu. Iya. Jadi ya pelajarannya dari aku sih ngikutin kasus ini, aku banyak belajar juga mendampingin Bang Jo ini. Pertama terkait tingkat kesabaran, kedua jangan sok-sokan, apalagi misalnya kita kesenggol atau berantem dengan orang tiba-tiba emosian terus muncul kan kita nggak tahu akibatnya seperti apa. Lebih baik kalau bisa mengalah dan diselesaikan yang baik-baik ya sudah. Terus kemudian kedua adalah kalau ke depan pun punya anak atau menjadi pejabat, jangan sampai kita sewenang-wenang memanjakan anak berlebihan. Nanti ya begitulah namanya anak. Memang perlu kita kasih kebutuhannya, tapi perlu ada kontrol. Dan biarkan belajar survive. Balik lagi ke tadi yang Bapak nanya, survive. Jadi kalau menurut aku survive itu yang tadi aku bilang adalah bukan survive itu artinya bertahan ya. Kemampuan untuk beradaptasi tahan dalam segala situasi, kondisi dan tempat ya. Jadi dikasihlah di lingkungan yang baik, di segala macam, lihat perlu dipondokin lah. Iya. Ke pesantren-pesantren yang NU ya. Gitu ya. Iya. Kenapa harus NU? Ya kan saya orangnya NU. Oh gitu ya. Saya cuma bisa siar masuk ke NU. Tapi dulu pernah mondok ya? Enggak. Ya. Mondoknya di Ansor. Aku dulu juga enggak mondok sih, mondokku di waktu kuliah. Di PMI ya. Iya. Kalau aku mondoknya di Ansor. Ya makanya tadi aku bilang banyak yang hikmat ya. Iya, kerja. Tapi lu berubah 180 derajat. Enggak kayak dulu. Iya kan semakin tua hormon testosteronnya semakin menurun. Pengalaman istri masih di Jakarta atau di di Bogor situ? Masih. Enggak, di daerah kebetulan alhamdulillah diterima jadi PNS kan. ASN di sana ya. ASN Di Sula berarti. di Sula. Jadi melaksanakan tugas di sana. Jadi aku jomblo. Jomblo. Maksudnya gimana itu? Ini dikat nggak ini nanti? Insya Allah dekat. Enggak, maksudnya ini obrolan ini dikat nggak nih?
Nggak usah. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ntar denger ya kalau ya, ada masalah ya. Lu ngaku jomblo soalnya. Masalah. Cuman ya mau gimana Pak? Itu bagian dari survive. Iya. Iya sih, iya. Beradaptasi dengan kejomblo. Oke lah Mul, makasih Mul udah nyempetin. Oke. Sela-sela aktivitas. Tapi tim Ansor tuh banyak juga ya, tadi aku mampir ke hotel ini. Itu tim media semua ya? Bukan tim media, itu tim di Ansor. Kan Ansor semenjak Harla ke 86 itu kita ada sedikit perubahan gerakan. Jadi kan zaman sekarang berubah. Jadi lebih banyak pengkaderan, terus kemudian pelatihan-pelatihan di dunia digital. Kan kita juga punya podcast, ada Ansor Channel. Terus kemudian juga Ansor Channel. Ya. Enggak, lu Ansor Channel. Kita punya podcast Ansor Channel. Sudah ya. Terus kemudian juga ada pelatihan cyber security. Terus kemudian juga kemarin kita bikin terkait pelatihan menulis. Jadi Ansor sekarang gerakannya lebih banyak karena kebutuhan juga terkait survive, teman-teman adaptif. Ya, terkait survive tadi. Jadi kalau nggak kayak gitu ya kita kalah sama orang sebelah. Ya akhirnya orang lihat Ansor cuma kumpul-kumpul aja. Iya, dan cuman buatnya rekomendasi. Jadi para sobat liatin ini, Ansor itu juga punya kegiatan yang pengembangan skill, jaringan. Jadi ya nggak sekedar kumpul-kumpul aja. Berhikmat lah di Ansor. Kalau udah lulus PMI jangan lama-lama di situ. Kasihan adik-adiknya masuk Ansor. Setelah Ansor baru jadi MI. Harus PMI bro. Hah? Yang kawan-kawan yang MI juga boleh. Kan cari wadah setelah di mahasiswa. Masa mau jadi mahasiswa abadi? Masa mau jadi PMI abadi kan gitu. Jadi Bro Arta ikutlah PKD Ansor. Gitu ya. Oh gitu ya. Iya. Boleh. Iya, masa mau jualan PMI terus? Enggak, harus cari wadah gerakan baru lah. Aku nggak pernah jualan PMI. Enggak, bukan maksudnya. Maksudnya mau jadi PMI terus. Anda harus hati-hati. Saya nggak pernah jualan PMI. Iya. Saya nggak pernah jualan PMI bro. Iya siap. Aku ralat ya. Saya nggak pernah jualan PMI bro. Oke. Hobi saya begini. Entrepreneur, bisnis, ketemu orang. Oke. Nanti aku share jadwal PKD. Apa? Aku share jadwal PKD. Siap. Bu Syafiq ada kader ya. Oke Mul, makasih Mul ya udah nyepetin ke sini di sela-sela kesibukan. Berarti besok jauh balik nih ya. Jauh balik. Oke, makasih banyak udah nyempetin di sini di sela kesibukan. Tadi kan pagi apel gitu kan. Ketemu orang-orang penting yang hadir di Surabaya tadi ya. Ya, begitu. Ya. Ini suasana juga memanas dan selamat hari santri. Oh ya, dan selamat hari santri. Jangan panas-panas. Jangan panas-panas. Sebentar lagi hujan. Setia, sebentar lagi hujan. Kita damai-damai saja untuk kepentingan bangsa. Saya mau bilang rakyat besar. Lanjut. Apa? Mau ngomong apa? Amin. Apa? Kurang jelaskan apa? Enggak, udah. Wah, agak ada ayah ini. Ya udah. Pak Presiden ngomong, kita dukung. Ya udah. Oh gitu ya? Ya udah. Udah ya, oke. Ya udah, makasih ya Mul ya. Kita sambung silaturahim lah. Jangan keputus ya. Ya. Oke, sehat selalu. Salam ke sahabat-sahabat di Ansor. Ya, teman-teman. Ditunggu di Jakarta. Hah? Udah, ditunggu di Jakarta. Ya udah, saya tunggu undangannya kalau gitu ya. Oke, makasih banyak Mul ya. Oke sobat, itu tadi obrolan saya sama sahabat lama saya namanya Ismul Azam nih. Udah lama banget saya nggak ketemu momennya pas, saya paksa dia ke sini. Makasih banyak udah hadir. Oke sobat, itu episode kali ini. Ikuti terus episode kita selanjutnya. Saya pamit, bye bye.